Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Maki MT selaku Ketua Yayasan, yang terhormat Rektor Umaha, kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD, yang terhormat para Wakil Rektor Umaha yang berbahagia, serta para Dekan, Kaprodi, dan para tamu undangan yang telah hadir. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan untuk menghadiri acara syukuran pendirian program Pasca Sarjana Prodi Magister Manajemen dan Magister Hukum Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan lagu Indonesia Raya, Mars Umaha, dan Yalal Waton. Acara kedua, sambutan dari Ketua Yayasan. Acara ketiga, pernyataan rapat Senat oleh Ketua Senat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli. Acara keempat, laporan tim pendirian program studi baru Pasca Sarjana yang dipresentasikan oleh Bu Titi dan Pak Zamroni. Acara kelima, pernyataan peresmian sekolah Pasca Sarjana oleh Bapak Rektor. Yang keenam, tahlil doa para pendiri YPM yang telah wafat dipimpin oleh Bapak Dhofirul Yahya. Acara ketujuh yaitu penutup syukuran atau pemotongan tumpeng. Baik, kita akan menginjak pada acara pembukaan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Umaha, dan Yalal Waton. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Indonesia luar biasa, dosen hebat, universitas makan bergila, YPN kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal, bertakwa. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan untuk Bapak Insinyur Haji Ahmad Maki MT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang saya hormati seluruh Senat, Dekan, Kaprodi di Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin undangan pada siang hari ini terkait dengan peresmian dari program studi pasca sarjana di Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan sebuah kegiatan akademik terkait dengan telah turunnya izin untuk operasional kegiatan pasca sarjana di Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan kami atas nama pengurus yayasan mengucapkan selamat dan terima kasih pada seluruh jajaran Universitas Ma'arif Hasyim Latif sehingga bisa terbitnya surat operasional untuk program studi pasca sarjana. Dan ini adalah langkah awal karena tahap berikutnya adalah tahap-tahap yang lebih berat daripada tahap hanya turunnya izin operasional. Kalau kita mengamati fenomena saat ini, di dunia pendidikan ini irisan antara jenjang itu semakin besar. Kalau kita lihat antara SD, SMP, SMA, itu hampir semuanya sama materi pelajarannya. Mungkin hanya ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlalu
yang membedakan, sehingga sangat beda jauh dengan zaman saya dulu. Itu terlihat jelas antara bobot antara SD, SMP, SMA itu terlihat beda jelas. Tapi sekarang ini bobot itu semakin tidak kelihatan bedanya antara jenjang SD, SMP, SMA. Dan itu ternyata juga bergerak di dunia pendidikan tinggi. Kami dari YPM kemarin melaksanakan sebuah program khusus untuk sebagai ciri khas sekolah-sekolah di YPM. Ternyata ini saat ini di dunia pendidikan tinggi, terutama di dunia teknik, itu lagi digodok menjadi sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak bidang teknik. Padahal ini kemarin itu tidak ada gambaran bahwa kompetensi itu akan sampai merambah di lini yang lebih tinggi terkait kompetensi itu. Dan itu kami ketahui setelah kebetulan kami ada di dalam sebuah forum dosen-dosen ataupun peneliti yang alumni teknik di Brawijaya. Itu ternyata kompetensi yang kemarin kami latihkan, kami harapkan menjadi kompetensi nilai tambah siswa YPM, itu ternyata di dunia pendidikan tinggi itu sekarang di dunia teknik itu lagi disiapkan, harus semua mahasiswa itu punya kompetensi itu, karena itu menjadi bagian daripada bentuk penguasaan digital di bidang teknik. Dan kemarin ada kegiatan yang dilaksanakan Persatuan Insinyur Indonesia, itu juga menyampaikan ternyata memang kompetensi itu memang implementasi dari dunia digital di bidang teknik. Lah, ini yang harus menjadi PR pemikiran kita bersama. Apabila pasca sarjana ini juga tidak bisa membentuk sebuah identitas yang memang membedakan dengan jenjang yang di bawahnya, akhirnya tidak akan tampak kelihatan nilai tambahnya dari mahasiswa yang akan memasuki di pasca sarjana. Nah, ini yang PR berat kita, yang harus terus mengikuti perubahan perkembangan di dunia luar. Karena kalau sudah ngomong kompetensi, itu kita tidak melihat mereka memiliki jenjang pendidikan apa, tapi yang penting mereka adalah berkompetensi. Nah, ini yang harus kita juga ikuti tuntutan-tuntutan kompetensi di luar ini, sehingga jangan sampai materi apa yang kita berikan di dalam pasca sarjana itu tidak memperlihatkan nilai tambah daripada kualitas dari pasca sarjana ini. Karena kalau kita bicara terkait dengan sebuah institusi, kita harus berpikir lifetime-nya. Kalau umur hidupnya tidak panjang, itu kan bukan sesuatu hal yang baik, sehingga kita harus terus berpikir bagaimana lifetime daripada institusi ini bisa sepanjang-panjangnya, sehingga kita harus terus berimprovisasi, harus berinovasi dan berkreativitas. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran bersama terkait dengan setelah turunnya izin itu harus sudah didesain apa yang harus terus dikuatkan dan dikembangkan, sehingga sasaran lifetime daripada institusi ini tidak berhenti hanya sampai di kualitas di perizinan. Kalau kualitas perizinan ini kan mungkin hanya secara standar mawon. Kalau kita ngikuti hanya standar, pasti kita akan ketinggalan dengan tuntutan dunia di luar. Kapan hari Dirjen Vokasi itu hadir di SMK YPM 8 Sarirogo, itu menyampaikan bahwa sekarang ini institusi-institusi yang ingin maju dan berkembang itu dalam tanda petik itu harus berani menabrak aturan. Karena apa? Aturan ini tidak mampu untuk selalu mengikuti perubahan dan perkembangan. Sehingga kalau institusi ini hanya kaku mengikuti peraturan yang ada di pemerintah, mereka akan ketinggalan dengan tuntutan kebutuhan ke depan. Ini yang perlu kami sampaikan ke pihak Universitas Ma'arif Hasyim Latif, sehingga harus ada segera desain lanjutan setelah turunnya izin ini, tidak berhenti hanya dengan kurikulum yang sudah didesain saat pengajuan izin operasional, tapi juga sudah harus dipikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan ke depan, sehingga tidak tampak atau mungkin harus tampak irisan antara bedanya dari pasca sarjana dengan jenjang di bawahnya.
Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor sekilas pada saya, hari ini saya diminta untuk memberikan gambaran terkait dengan, karena Universitas ini membawa nama Hasyim Latif, memang beberapa waktu ini kami memang mengingatkan kembali di Sivitas YBM secara keseluruhan tentang tipikal Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu seperti apa. Seperti halnya yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang memang menyampaikan secara langsung, bukan berdasarkan klaim dari pihak YBM, tapi memang dari para tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan langsung baik dalam satu forum besar maupun dalam satu forum terbatas. Karena ini nanti akhirnya menjadi acuan kita bersama bagaimana membawa nilai yang menjadi karakter dari Kiai Haji Munir Hasyim Latif ini untuk menjadi sebuah nilai-nilai yang harus juga dimiliki oleh lulusan di UMAHA. Sehingga itu kan harus dikemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pembelajaran apapun, baik penelitian, pengajaran maupun sampai di pengabdian masyarakat. Ada empat karakter pokok yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, meskipun dengan beda-beda titik beratnya. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau menyampaikan saat peringatan 40 harinya Kiai Haji Munir Hasyim Latif di dalam sebuah forum bersama bahwa karakter menonjol dari Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu adalah jujur. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu mungkin kumpul di organisasi NU itu lebih dari 25 tahun dan sangat intens. Bukan yang sekedar kenal, tapi memang intens karena dalam satu kepengurusan dan menjadi sama-sama pengurus harian. Dan saat persiapan muktamar di situ Bondo itu luar biasa intensnya, hampir sering ketemu, sehingga memang benar-benar sama-sama tahu karakternya. Lalu yang kedua dari Kiai Haji Sahal Mahfud, beliau adalah Rois Am PBNU maupun Ketua MUI, bahwa Kiai Haji Munir Hasyim Latif ini adalah memiliki karakter murabbi. Jadi pendidik yang memang tidak hanya ingin seseorang itu memiliki kompetensi, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Nah, ini sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, apalagi dunia digital. Itu kompetensi yang utama nanti kan karakter, soft skill, bukan lagi kompetensi teknologi. Karena teknologi ini nanti sesuai dengan kalau di agama Islam itu kan sudah ditunjukkan. Memang semakin ke depan ini kan semakin fungsi manusia ini kan kompetensinya semakin digantikan oleh teknologi. Bahkan nanti di dunia kedokteran itu sepertinya orang itu bisa menghidupkan orang lagi. Karena kan sekarang sudah ada proses cloning. Cloning itu seperti tanpa harus menikah sudah bisa punya anak, kan semacam itu. Sekarang itu kan sudah di Cina itu kan sudah luar biasa penelitiannya terkait dengan cloning itu. Yang ketiga dari Kiai Haji Tolha Mansur, Tolha Hasan, Menteri Agama RI zaman Gus Dur, itu menyampaikan karakter Kiai Haji Munir Hasyim Latif itu yang menonjol adalah istiqomah. Dan ini bukan sesuatu yang gampang orang untuk istiqomah, karena istiqomah itu kalau istilahnya orang-orang para kiai, orang bisa istiqomah itu seperti orang sudah memiliki karomah. Karena untuk bisa dapat istiqomah itu tidak sesuatu hal yang mudah. Lalu yang keempat itu dari para teman-temannya selama masa sama-sama pernah jadi tentara. Kiai Haji Yusuf Hasyim itu Pak Leknya Gus Dur. Kiai Haji Munasir Ali itu bapaknya Pak Rozi Munir, mantan Menteri BUMN. Itu disiplin karena memang terbawa dari didikan sebagai seorang tentara. Nah, 4 karakter ini yang menjadi karakter pokok dari Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat yang memang oleh YBM ingin dari masing-masing sekolah itu bisa menjadikan sebagai acuan untuk mendesain aktivitas
belajar mengajar di seluruh lingkungan YPM sehingga lulusan YPM ini memiliki arah untuk membentuk karakter seperti pendirinya. Untuk di YPM jenjang kami belum tahu untuk perguruan tinggi, untuk di jenjang sekolah dasar menengah itu kami memiliki tuntutan ada 3 kapasitas yang harus dimiliki guru maupun siswa. Yang pertama kapasitas terkait dengan ESQ, yang kedua adalah kapasitas terkait dengan digital, yang ketiga adalah kapasitas terkait aswaja. Aswaja ini arahnya adalah memiliki sebuah kemandirian. Karena tanpa adanya sebuah kemandirian, tidak mungkin organisasi NU ini akan semakin kuat. Karena kemandirian ini yang akan menjadikan NU ini semakin kuat, semakin memiliki nilai tawar yang tinggi apabila memiliki kemandirian yang bagus. 3 hal ini yang saat ini oleh YPM menjadi prioritas untuk terus dikuatkan sehingga kita harapkan seluruh warga YPM memiliki 3 kapasitas ini. Dan 3 kapasitas ini insya Allah tidak akan pernah lekang oleh zaman maupun oleh tuntutan apapun perubahannya. Karena ini nanti akan selalu adaptif dan selalu dibutuhkan oleh perkembangan zaman. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan karena sebetulnya undangannya ada sambutannya, saya cuma diundang sehingga mikirnya itu tidak sarapan dulu, karena sebagai undangan bukan sebagai pemberi sambutan. Dan kami atas nama pribadi dan atas nama pengurus yayasan menjelang masuk bulan Ramadan, mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan sehingga lulus menjadi individu yang memiliki qalbun salim setelah aktivitas Ramadan. Terima kasih dari kami atas nama pribadi maupun pengurus yayasan dan mudah-mudahan pasca sarjana ini benar-benar dikomitmenkan untuk membangun SDM yang berkualitas tinggi sehingga komitmen ini yang menjadikan dasar kita untuk terus-menerus untuk mencari pengembangan-pengembangan yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pernyataan rapat Senat oleh Ketua Senat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senat Universitas Ma'arif Hasyim Latif menyelenggarakan rapat terbuka dalam rangka launching program studi pasca sarjana UMAHA. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat saya nyatakan dibuka. Selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan oleh Dr. Nuning Nurnadewi MM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Rektor UMAHA beserta jajarannya, dan yang saya hormati pula para undangan hadirin yang berbahagia. Mohon izin akan kami bacakan salinan izin operasional pendirian Prodi Pasca Sarjana. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 207-E-O-2022 tentang izin pembukaan program studi hukum program magister dan program studi manajemen program magister pada Universitas Ma'arif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang izin pembukaan program studi hukum program magister dan program studi manajemen program magister pada Universitas Ma'arif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sidoarjo. Kesatu, memberikan izin pembukaan program studi A. Hukum program magister dan B. Manajemen program magister pada Universitas Ma'arif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo. Dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU garing 7179 AH 0104 tahun 2011 tanggal 7 November 2011. Kedua, program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Ketiga, Universitas Ma'arif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 wajib A. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lambat 1 bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri. Keempat, Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Kelima, apabila Universitas Ma'arif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo tidak dilaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Bapak Nizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menginjak pada acara selanjutnya yaitu laporan tim pendirian program studi baru pasca sarjana. Presentasi borang Magister Manajemen dan presentasi Magister Hukum oleh Ibu Titi Sundari MKes dan Bapak Haji Muhammad Zamroni MHum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
rencana besar yang selama ini kita telah programkan, alhamdulillah menjelang puasa semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu izinkanlah saya diberikan kewenangan untuk menyampaikan program S2 manajemen. Untuk itu dipersilakan slide. Oh ya, sebelum saya sampaikan mungkin ingin saya sampaikan suka duka. Ketika perjalanan kita selama ini, tahun 2019 kami satu rombongan dengan kendaraan pribadi karena masih menjelang COVID. Sempat makan di pinggir jalan dan digusur sama tim. Ketika itu ada pembersihan, artinya tidak diperkenankan jualan di pinggir jalan, sehingga tapi alhamdulillah kami sempat makan, dan karena waktu itu datang jam 11 ya, sehingga ketika kita masuk hotel pasti nggak ada makanan. Itu suka duka. Kemudian juga pernah ketinggalan pesawat karena perdana kita naik pesawat setelah ada COVID, sehingga ternyata di sana harus ada cek and recheck yang luar biasa. Biasanya 1 jam sudah oke, ternyata kita harus persiapan harus 2 jam sebelumnya. Dan kami dengan membawa bingkisan dan seterusnya itu luar biasa sekali. Suka duka itu. Dan kebetulan saya sendiri yang ketinggalan pesawat, pas uang saya cukup untuk tiket, tapi ketika kita masuk di hotel yang dituju sesuai dengan rencana Bununing, ternyata hotel yang dituju itu ternyata itu adalah klub ya, jadi hotelnya berbeda lagi. Sehingga uang saya tinggal Rp30.000. Saya jadi, ya Allah, ini nanti bisa ketemu nggak kira-kira ya? Luar biasa, jadi perjalanan banyak lingkungannya tetap sebenarnya ada di lingkungan sekitar Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat. Jadi sebenarnya di situ aja, tapi karena kita bukan penduduk situ, jadi tidak tahu jalannya, hanya naik taksi saja. Ya. Banyak sebenarnya duka-duka yang dengan tim, dengan Bu Nuning, dengan Pak Dovir, dengan siapa lagi kemarin? Berganti-ganti ya. Oke, untuk itu perkenankan saya akan menyampaikan program Pasca Sarjana untuk Magister Manajemen. Slide. Visi program studi Magister Manajemen menjadi salah satu program studi Magister Manajemen yang memiliki kompetensi di bidang bisnis dan keuangan yang adaptif terdapat era revolusi industri 4.0 di tingkat regional, nasional, dan internasional yang dijiwai nilai-nilai Islami. Lanjut. Slide. Ya. Ya, misi program studi Magister Manajemen yang pertama adalah menyelenggarakan proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan ilmu dan teknologi melalui riset yang bermutu tinggi dalam bidang bisnis dan keuangan dengan jiwa dijiwai nilai-nilai Islam. Yang kedua, mendorong tumbuhnya kegiatan penelitian bermutu tinggi dalam bidang bisnis dan keuangan dengan pendekatan pada interaksi antara dosen dan mahasiswa yang diarahkan kepada kegiatan penelitian empirik terapan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan dengan menyediakan forum interaksi yang sinergi bagi para mahasiswa dan praktisi di bidang bisnis dan keuangan untuk berbagai kegiatan diskusi, seminar, publikasi, dan konsultasi dalam bidang bisnis dan keuangan. Lanjut. Manfaat dari program studi manajemen UMAHA ada bagi UMAHA, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Keunikan dan keunggulan prodi Magister Manajemen UMAHA. Sebentar saya bacakan.
Ya, keunggulan dari program studi manajemen S2 manajemen mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profesi dengan jalan penelitian, pengembangan dan beretika dan menghargai potensi manusia. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bidang bisnis dan keuangan yang berbasis digital. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas, mencakup nasional dan internasional dengan mengkaitkan bidang ilmu dan atau profesi yang dimilikinya. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat dengan cara penelaaran ilmiah dan kreativitas. Pada keunikan ini ada perbandingan pada 3 program studi sejenis ketika kita pengajuan pada Dikti pada tingkat nasional dan atau internasional yang mencakup aspek pengembangan keahlian, kajian capaian pembelajaran dan kurikulum berbasis berprogram studi sejenis. Jadi dalam pengajuan program studi selalu kita akan mengkaitkan dengan nasional dan internasional, bagaimana keunikan dan seterusnya. Pembanding kampus dalam negeri yaitu dengan Universitas Dr. Sutomo, Surabaya atau Unitomo. Yang kedua, Universitas Surabaya atau Ubaya. Kemudian yang ketiga adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pembanding kampus luar negeri, Meritus University Malaysia, kemudian HEP Master of Corporate Governance MCG dan dari Malaysia, kemudian Mahidol University Thailand. Lanjut. Profil lulusan program studi Magister Manajemen program Prasejarah Sarjana adalah yang pertama adalah bisa menjadi wirausaha, kemudian atau entrepreneur, kemudian juga bisa menjadi manajer atau direktur, kemudian melatih berorganisasi, sebagai dosen, lanjut. Sebagai ilmuwan peneliti dan analisis, kemudian juga bisa menjadi konsultan ekonomi, kemudian pengamat ekonomi, dan yang terakhir adalah politisi dan pejabat publik. Kemudian pasti ya, pegawai negeri sipil, PNS. Silakan. Struktur dari kurikulum ada 37 ya, SKS, ya. Itu mencakup pasti ya dengan konsentrasi pada manajemen magister, manajemen keuangan lanjut, manajemen pemasaran lanjut dan seterusnya ya kita sampaikan. Lanjut. Para dosen yang kami ajukan untuk pengajuan magister manajemen adalah Dr. Nuning Nurmala Dewi MM, adalah sebenarnya sudah pada di program studi manajemen ya, nanti akan beralih. Kemudian dia Bu Nuning sudah sebagai lektor ber-NIDN. Kemudian Dr. Ratna Ekasari MM juga sudah menjabat dan dengan pangkat asisten ahli dan sudah ber-NIDN tentunya. Kemudian Dr. Kubi Abdillah SE MSE. Pengajuan, ya kita pengajuan untuk ber-NIDN di program studi ini. Kemudian Dr. Sandra Oktaviana Pinaraswati SMM, itu juga demikian, dosen tetap ya, dosen tidak tetap, nanti juga akan mengajar pada program studi ini, tetapi sudah ber-NIDN. Kenapa tidak tetap ya? Sudah ber-IDN ya, berarti ya, sudah tetap berarti ya. Kemudian Dr. Supriyati SMM juga demikian, sudah ber-NIDN ya dengan lektor kepala. Tadi Dr. Sandra juga sudah sudah berpangkat lektor. Kemudian Dr. Budiono SMMC sudah ber-NIDN. Oh mungkin ini yang Jasama ya, Berunding ya, Jasama. Beliau adalah sudah ada di S2 Unitomo untuk Dr. Sandra, kemudian Dr. Supriyati tidak dijelaskan di sini. Ya, jadi yang
tidak tetap ini berarti kita ada kerjasama dengan universitas yang lain yang beliau akan menjadi dosen luar biasa di S2 manajemen kita. Kemudian organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi, unsur penyusun kebijakan. Unsur penyusun kebijakan ini di lingkungan UMAHA terdiri dari yayasan dan rektor dan senat. Kemudian unsur pelaksana akademik. Unsur pelaksana akademik di lingkungan UMAHA terdiri dari wakil rektor, dekan, kaprodi, direktur pascasarjana, sekretaris program studi MM, dan dosen. Unsur penunjang akademik di lingkungan UMAHA terdiri dari kepala. Kemudian unsur pelaksana administrasi di lingkungan UMAHA terdiri dari bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian administrasi umum, tata usaha, dan keuangan. Lanjut. Demikian saya kira apa yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan Bapak Maki sebagai Ketua Yayasan, kemudian juga Bapak Rektor dan para Wakil Rektor, para dekan semuanya, dan tentunya Sivitas Akademika. Semoga apa yang menjadi rencana kita semuanya ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu kebanggaan, dan tentunya semoga pelaksanaan akan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Magister Hukum oleh Bapak Haji Muhammad Zamroni M.Hum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif sepanjang Sidoarjo, dan yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, dan para guru besar yang menjadi anggota Senat Universitas Ma'arif Hasyim Latif, para dosen, para staf, dan semua pihak yang terlibat atas kegembiraan yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja tidak cukup ya kita hanya mengucapkan rasa syukur ini dengan berucap, karena suatu berita yang luar biasa bagi saya dan bagi kami khususnya kita semua, dengan turunnya SK nomor 207/E/O/2022 terkait izin operasional Magister Manajemen dan Magister Hukum Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Adalah merupakan sebuah proses yang panjang. Mungkin lebih dari 2 tahun yang lalu, bagaimana kita memiliki cita-cita yang luhur. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, tentu saja tidak ada yang kita tinggalkan untuk kita wariskan, kecuali ilmu, agar menjadi manfaat dan kelak di kemudian hari itu bisa menjadi amal jariah kita. Hanya itu sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, hanya sebagai dosen. Beda lagi ketika kita adalah seorang pengusaha. Mungkin amal jariahnya berbeda lagi. Sehingga ketika hari ini saya mendengar dan melihat Bu Titik Sundari yang memang adalah tokoh pendiri AAK juga tidak kuasa menahan air mata atas, saya merasakan betul bahwa inilah momentum yang menggetarkan. Dan tentu saja terima kasih yang tak terhingga bagi Wakil Rektor 4, kemudian tim dari mulai Mas Rudi Wibo, Mbak Ambar, Mbak Yunita, Mas Rizak, yang memang siang malam. Dan saya menyaksikan betul bagaimana ketika Magister Hukum belum turun SK-nya, beberapa kali kita ditolak. Di dalam histori itu bisa dilihat dan bisa dibaca. Bahwa ketika Pak Syarif Hidayatullah mengupload dan mengusulkan nama kriminologi, siber, dan terorisme, itu jam 1 malam. Dan memang ditunggu. Kemudian pulang, saya berkonsultasi dan saya sampaikan, Pak Syarif, ngapunten, itu masuk FISIP rumpunnya. Bukan berarti saya menolak.
prodi itu. Cuman nanti kemungkinan akan panjang prosedurnya. Karena pendirian prodi yang tidak memiliki relevansi dengan S1 yang kita miliki, itu harus ada payung pasca sarjananya dulu. Dan itu ada mekanisme yang berbeda. Jadi harus ada relevansi. Ketika magister hukum ini turun, karena kita memiliki prodi S1 hukum yang relevan, yang terakreditasi B. Dan alhamdulillah luar biasa, saya mendapatkan informasi bahwa hampir tidak ada perguruan tinggi yang langsung sekaligus 2 prodi magister. Keluar SK-nya. Saya ulangi lagi ya, hampir tidak ada perguruan tinggi yang langsung turun SK-nya 2 magister. Pasca, bukan yang S1 ya. Karena apa? Kemendikbud sampai sungkan. Dan saya tahu bahwa nanti yang akan dikorbankan adalah magister hukum. Karena kami ini adalah ngapunten, nunut aja sebenarnya magister hukum ini. Jadi kalau kami harus di-cancel, itu kami nurut juga. Sebagai keluar kelompok yang minoritas, kami menerima ing pandum ya. Tapi bersyukur sekali. Makanya saya tuh tidak bisa menangis karena kan saya laki-laki ya. Jadi saya nggak bisa menangis. Cuman kok ya mudun gitu loh. SK-nya itu. Yang membedakan kita dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, dengan prodi yang lain adalah visi ya. Visi kita itu menjadikan program studi magister hukum berbasis nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini yang sulit, yang kadang-kadang kita ini lupa, lalai bahwa kita ini mengemban nilai-nilai di pundak kita. Apalagi seperti saya ini yang sudah tua tapi masih merasa muda. Jadi ini nilai-nilai ahli sunnah ini kadang-kadang luntur, kemudian ingat lagi, luntur lagi, ingat lagi. Nah kalau kita seperti ini, mahasiswa kita bagaimana? Makanya kita saling mengingatkan ya, tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr itu. Kemudian pemahaman terkait pengetahuan ilmu hukum. Itu merupakan visi yang kita miliki. Terkait pilihan kita tadi yang saya sampaikan, bahwa mengapa kita mengimigir, kemudian kita buat borang dengan usulan magister hukum. Kalau boleh saya jujur, itu adalah prodi yang paling mudah agar kita dapat izin. Jadi konsentrasinya adalah perdata bisnis yang kita sampaikan di dalam borang. Namun sangat dekat dengan konsentrasi hukum kekayaan intelektual, sebagaimana yang dicita-citakan Bapak Rektor. Konsentrasi itu tidak butuh SK dari Mendikbud, cukup SK Rektor. Sehingga cita-cita Bapak Rektor dan kita semua bahwa kita akan membuka program studi magister hukum dengan konsentrasi hukum keamanan siber. Kemudian yang kedua adalah magister hukum dengan konsentrasi hukum kekayaan intelektual, insya Allah akan terpenuhi. Yang terpenting bahwa nanti kita akan menemui beberapa dosen yang memiliki kompetensi ya, tujuan kita mendirikan ini adalah bahwa kita menampung seluruh akademisi maupun praktisi. Yang kita perkuat adalah bagaimana dia bisa memberikan analisa yang kuat, memperkuat dengan teori-teori, karena memang dataran di dalam ilmu hukum itu yang pertama adalah dogmatika hukum, kemudian yang berikutnya adalah teoretika hukum, yang ketiga kalau S3 adalah filsafat hukum. Jadi di S2 kita memperkuat di basis teoritis. Siapapun yang kuliah di Fakultas Magister Hukum UMAHA ini, baik dia seorang akademisi, seorang dosen, seorang guru UPM umpamanya, seorang jaksa, seorang hakim, seorang advokat, kuat di analitisnya, kuat di basis teoritisnya, tidak hanya kuat di basis dogmatika hukum. Itu tujuan daripada berdirinya dari Magister Hukum. Kemudian terkait dengan kompetensi daripada dosen-dosen. Di dalam borang kita menyebutkan kalau di semester 1 itu semua sama Magister Hukum. Ada filsafat hukum, teori hukum, sejarah dan politik hukum, argumentasi hukum, hukum dan masyarakat, filsafat hukum, perbandingan sistem hukum, hukum sumber daya alam, metode penelitian hukum. Itu semua ada. Namun di semester 2, jadi semuanya ada 36 SKS, jadi sangat ringkas, semester 1 dan semester 2 saja, kemudian semester 3 tesis,
Paling males semester 4 lah. Jadi semester 3 sudah selesai. Kemudian baru di semester 2 itulah kita memperkuat di bidang konsentrasi. Kalau memang konsentrasi hukum keamanan siber, saya sudah memiliki rancangan. Jadi semester pertama kita persiapan perkuliahan-perkuliahan yang sifatnya mata kuliah yang umum tadi. Kemudian semester 2 kita akan mengundang beberapa dosen dari Resbareskrim, Polda Jatim, Reskrimsus, Polisi Siber, kemudian BNPT, kemudian PPATK, dan lembaga-lembaga kita undang untuk memperkuat konsentrasi ini, karena cukup dengan SK Rektor saja. Kemudian terkait dengan konsentrasi kekayaan intelektual, wajib kita memiliki Haki Center. Kapan hari di Jakarta saya mendapatkan tugas dari Bapak Rektor, dan ternyata sebenarnya mudah ya, melalui online bisa kita mendirikan Haki Center. Hanya saja kita belum memiliki waktu untuk itu. Ada beberapa dosen yang kita siapkan, dan ini jumlahnya minimal. Tidak sama dengan manajemen sebagaimana dipaparkan tadi. 3 dosen tetap, kemudian 2 dosen kontrak. Bapak Dr. Teguh Raharjo, semoga bisa hadir di sini. Kemudian Dr. Agam Sulaksono, beliau ini termasuk ikut membesarkan STI HYPM, dan setia ketika menjadi Fakultas Hukum, ketika Magister Hukum juga berkenan. Ada cerita yang unik ketika saya paksa beliau untuk minta tanda tangan Rektor UIK. Motornya itu tabrakan di Waru, Pak ya. Sampai lampunya ini sampai pecah. Gara-gara saya paksa untuk hari ini harus bisa mendapatkan tanda tangan dari Bapak Rektor. Terima kasih Pak perjuangannya. Saya yakin malaikat akan mencatat itu. Kemudian saya sendiri ada Bapak Sugiarto Raharjo Japarin, dosen muda yang masih baru lulus doktornya, Dr. Teguh Pribadi, seorang advokat. Kemudian Pak Dr. Hermawan dari Unsuri ya. Kemudian Bapak Agam sendiri, home base-nya lebih itu di UWK ya, Tas Jaya Kusuma. Itu tadi terkait dengan beberapa mata kuliah dan saya berharap bahwa memang benar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan tadi, bahwa ini awal. Apakah rasa syukur ini kemudian kita rayakan dengan euforia? Ternyata tidak. Ke depan memang lebih berat lagi. Karena apa? Kita harus memiliki cita-cita bahwa 2 tahun setelah SK ini turun, akreditasi harus B. Persaingan sudah ketat. Kita tidak mungkin membiarkan Magister Hukum dan Magister Manajemen ini terakreditasi minimal atau C, atau sekarang ini baik ya. Baik itu kan C, kalau baik sekali baru B. Jadi jangan sampai kita biarkan. Sehingga ketika kita menerima mahasiswa di semester awal harus banyak. Harus banyak. Karena ngapunten saya ini WR2, jadi hitung-hitungannya seperti itu, jadi harus banyak. Minimal 25 mahasiswa. Agar nanti 22 tahun yang akan datang dia lulus. Itu syarat agar nanti ketika kita sudah meluluskan mahasiswa, akreditasi kita urus, kita dapat akreditasi B. Kalau akreditasinya tidak B atau tidak baik sekali, kemungkinan tidak laku ya. Karena memang kita tahu pesaing-pesaing kita di Unsuri, kemudian Universitas Widya Karya, kemudian ada di Ubara. Itu sudah ada Magister Hukum, sehingga kita harus gerak cepat terkait hal itu. Adapun skema yang sudah kami bicarakan dengan Kaprodi Magister Manajemen, yaitu bahwa untuk DPP mungkin tinggal ditetapkan ya, bahwa DPP mungkin sekitar 4 juta, kemudian UKT, uang kuliah tunggal atau uang kuliah terpadu sekitar 5 juta dalam waktu 1 semester, dibayar selama 2 tahun atau 4 semester. Itu sudah termasuk wisuda dan tesis. Kemudian pendaftaran 500.000, kemudian ospek juga beda lagi sesuai dengan kriteria dari panitia PMP. Adapun nanti kalau umpamanya itu dirasa mahal, nanti mainnya adalah di diskon. Umpamanya, tentu saja kami harus mendapatkan izin dari Bapak Ketua Yayasan dan Ketua dengan Bapak Rektor. Apakah tahun pertama umpamanya untuk para staf yang masih S1 ini kita bebaskan dari mulai DPP sampai SPP sebagai rasa syukur ya. Jadi untuk memperoleh 25 mahasiswa.
Kemudian para alumni yang berprestasi mungkin kita bebaskan DPP dan SPP agar kita bisa memperoleh minimal 25 mahasiswa. Agar 2 tahun ke depan kita sudah bisa mewisuda mahasiswa. Agar 2 tahun ke depan akreditasi Magister Hukum dan Magister Manajemen ini sudah terakreditasi B. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi dan Pak Zamroni yang telah menyampaikan laporan program studi Magister Manajemen dan Magister Hukum. Acara selanjutnya yaitu pernyataan peresmian Sekolah Pasca Sarjana Umaha oleh Bapak Rektor Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya resmikan acara program Pasca Sarjana ini, saya ingin kilas balik bahwa program Pasca Sarjana ini adalah bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Yakni ketika kita rapat kerja nasional di Jakarta, PBNU dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh tahun itu meminta kepada Universitas Nahdlatul Ulama yang sudah sehat manajemennya, yang sudah B akreditasi institusinya maupun program studinya, untuk bisa membantu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang secara administratif memang memiliki dosen-dosen yang sudah S2 maksud saya. Namun kenyataannya di lapangan banyak yang masih S1 realitasnya. Maka Umaha yang dianggap sudah mapan administrasinya, mapan manajemennya sehat dan berprestasi serta bereputasi, apalagi sekarang sudah webometriknya peringkatnya sudah peringkat 285 seluruh dunia, dan peringkat dari Indonesia sudah 309, kemudian peringkat di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dari sekitar 300 universitas, Umaha alhamdulillah peringkatnya peringkat 8. Tepuk tangan untuk kita semua. Sehingga kita mendapat kepercayaan dan diinstruksikan untuk membuka pasca sarjana yang salah satu tujuannya adalah bisa memenuhi unu-unu PTNU yang tersebar seluruh Indonesia yang dosennya belum S2, terutama pada program studi manajemen dan hukum. Dari situlah kita membentuk tim. Waktu itu timnya adalah Bapak Dr. Almarhum Dr. Muhammad Isa Majid dan Bu Nuning Nurnadewi serta anggota yang lain. Kami bentuk tim setelah kita lakukan legalitas dari Senat, dan dengan perjuangan luar biasa, perjuangan lahir batin, perjuangan pendekatan, perjuangan lobby-lobby, perjuangan gaib juga ya, kita berdoa semuanya di mana luar dalam, dan ini menghasilkan orang-orang tokoh-tokoh baru, tokoh nasional seperti Pak Gofir, itu sekarang sudah ke istana wakil presiden, itu sama dengan rumahnya sendiri saja ya, karena keberhasilannya dengan Bu Nuning dan Bu Titik itu bisa melakukan lobby-lobby tingkat tinggi. Sementara kami juga melakukan lobby-lobby tingkat tinggi bersama Pak Hanif Sahofur dengan Pak Direkturnya langsung, dan alhamdulillahnya itu direktur yang sekarang yang baru ini penggantinya itu justru lebih akrab dari direktur sebelumnya. Maka insya Allah kita akan
goal itu 4 program studi. Tapi ada pertimbangan sungkanisasi. Apa sungkan itu ya? Karena tidak gampang membuat program studi pasca itu akhirnya dikeluarkan dulu 2 program studi. Sebentar lagi adalah 2 lagi, yaitu program studi teknik, kemudian pasca teknik, S1 mikrobiologi, dan 1 lagi adalah ekonomi Islam. Dan alhamdulillah itu semuanya sudah dalam tanda petik bimbingan teknisnya intens. Perlu diketahui bahwa kenapa kok kita bisa cepat? Karena memang di samping komunitas kita di Jakarta memang sangat appreciate sama YPM, khususnya Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang telah menunjukkan prestasi, prestise, dan reputasinya. Maka kemarin juga hadir di sini Direktur Sumber Daya yang menentukan nasib dosen, juga sekarang di LL-Dikti itu juga hadir kemarin di sini Bapak Dr. Ivan, yang sekarang akan menggantikan Bapak Suprapto tanggal 7 April ini akan habis masa jabatannya. Dan itu adalah teman kita semua. Kemarin juga kita berhasil melakukan lobby-lobby tingkat tinggi, dan alhamdulillah tadi malam saya juga ikut nungguin 2 hari ini, yaitu ada 50-an mahasiswa di ruangan ini standby untuk submit atau upload proposal untuk hibah-hibah yang di PKM Jakarta. Ini termasuk bagian yang tidak terpisahkan, termasuk para dosen, 30 dosen yang punya sertifikat rumah Scopus. Dan ini nanti kita akan siapkan dana mereka yang sudah berhasil terbit dengan Scopus, kita siapkan 10 juta. Tapi sayangnya setelah 2 bulan ini kok belum ada yang terbit gitu ya. Kemarin Pak Jo yang dari rumah sakit juga, rumah Scopus juga datang ke sini untuk ngecek bagaimana, baru sekitar 5 orang dari 30 itu. Nah, ini semua adalah bagian dari strategi kita ketika kita akan membuka program pasca sarjana. Apa itu? Kita harus mendahului strategi yang baru, yaitu ketika mahasiswa masuk pembukaan pertama, itu langsung kita intenskan dalam semester pertama itu untuk membahas tesisnya. Sehingga semester kedua tesisnya itu sudah dilakukan penelitian awal yang mengarah kepada berhasilnya membentuk artikel yang appreciate atau eligible. Artikel yang eligible bisa disubmit ke jurnal-jurnal internasional. Alhamdulillah kita sudah lobby-lobby di India, komunitas India kemarin MOU di sini juga, di Calcutta University, terus kita juga pernah datang ke Chitkara University dan negara-negara lain. Nah, itu juga strategi kita sehingga dalam waktu 4 semester itu mereka lulus ujian mata kuliah juga sudah tersubmit artikelnya dan bisa keluar dalam bentuk jurnal. Sehingga itu adalah kesulitan tertinggi bagi para dosen yang mengikuti S3 maupun mahasiswa yang mengikuti S2. Karena rata-rata mereka masa belajarnya itu ditambah itu menunggu jurnal-jurnal yang sebagai suatu kewajiban bagi kita semuanya. Jadi kita harus punya strategi itu. Maka di samping strategi baru seperti itu juga kita juga akan siapkan bagaimana tugas-tugas mata kuliah itu diarahkan kepada tugas penyusunan tesisnya. Ini pengalaman saya dulu cepat karena semua tugas-tugas per mata kuliah itu kita arahkan kepada penguatan, pengembangan, pencarian referensi untuk tesis kita, bahkan disertasi saya. Jadi kita rata-rata 7 semester itu sudah bisa diwisuda. Tapi kita harapkan nanti 4 semester sudah diwisuda. Mengapa begitu? Nah, pertanyaan besar ini adalah kita sudah berbasis digital. Dan sejak awal, sejak lahirnya khitohnya, itu manajemen kita manajemen berbasis digital.
yaitu berbasis dengan industri 4.0. Kemudian setelah itu adalah kita lakukan akses. Jadi apa sih kelebihannya manajemen di UMAH dengan manajemen yang lain? Kelebihannya adalah mahasiswa mulai masuk sudah digitalize, pembelajarannya juga digitalize, nanti kemudian dalam proses pendampingan juga digitalisasi, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam organisasi profesi, manajemen, dan organisasi industri usaha yang berbasis manajemen digital, termasuk bagaimana marketplace itu menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa, yaitu setiap mahasiswa magister wajib punya marketplace mempunyai aplikasi atau produk-produk yang dimarketplace-kan. Nah, ini termasuk bagian tak terpisahkan dari strategi kita untuk mencari mahasiswa. Demikian juga hukum. Hukum juga kita basisnya adalah kepada basis cybercrime. Karena sekarang yang lemah kita adalah dari aspek security digital. Aspek security digital itu nanti kita optimalkan, dan pelanggaran-pelanggaran dari aspek pidana atau dari crime itu sekarang rata-rata banyak dari digitalize. Maka itulah nanti hampir kita presentasikan 25% dari seluruh mata kuliah itu adalah dipraktekkan dengan digitalisasi. Mata kuliah apapun akan dipraktekkan, ada produk-produk yang berbasis digitalisasi. Nah, lebih bagus lagi ketika MBKM. Kami nanti punya mahasiswa asing dari Thailand Selatan yang sudah lulus di Pak Asep, itu nanti juga kita akan siapkan untuk mengikuti manajemen pendidikan ya, madrasah dari mereka minta supaya dalam 1 semester bisa masuk pesantren di sini, mondok di sini. Kita sudah lobby dengan pondok pesantren Baudin dan beberapa pondok seperti Tambak Beras, mereka siap menerima, dan itu akan diakui 2 SKS. Kita tinggal terima saja itu nanti masuk ke dalam PD Dikti kita, dan itu bagian tak terpisahkan strategi kita di dalam melakukan pembelajaran. Tentu saja program yang sudah lama dilakukan oleh YPM, yaitu program pembetahan mahasiswa, pembetahan siswa. Salah satu bentuknya adalah yang sudah mengajar di SMP tidak boleh mengajar di SMA. Demikian juga nanti di sini, kalau dia mengajar di S1 tidak boleh mengajar S2. Karena nanti akan ada boring atau kejenuhan siswa, sehingga kita sendiri juga kaget ketika salah satu program studi ketika kita menerima mahasiswa sekitar 20 sampai 40, ternyata ketika dia semester 8 tinggal 12. Nah, alasannya macam-macam. Inilah yang kami sebut sebagai strategi pembetahan dan percepatan dari pasca sarjana ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan itu betul. Kita berjuang untuk izin ini tidak gampang. Kita hampir 2 tahun walaupun itu dengan lobby-lobby tingkat tinggi. Namun untuk operasionalisasi, mempertahankan branding, kepercayaan, dan berbagai macam janji-janji yang harus kita laksanakan itu tidak gampang. Maka saya tadi kaget di dalam SK dibaca tadi itu program pasca sarjana ini menjadi tanggung jawab penuh dari rektor. Waduh, saya pikir sudah tim-tim ini aja, tapi sekarang ada buntut klausel hukumnya, itu tanggung jawabnya adalah rektor. Maka saya minta kepada seluruh sivitas akademika untuk 2 ini, dan sebentar lagi teknik, magister teknik juga kita kembangkan, itu kita optimalkan. Saya persilakan tim DSI untuk PMB-nya juga mulai digalakkan. Bulan Mei, mulai besok sudah bisa digalakkan. Tentu saja ada insentif bagi dosen UMAH ya. Kalau S1 500, kalau ini mungkin 1 juta begitu ya. Jadi untuk 1 mahasiswa. Nah, yang kedua adalah kita nanti harus melakukan semacam proyek-proyek praktis untuk mahasiswa. Karena kebetulan untuk manajemen kita sudah kerjasama dengan Mas Pion dengan mencetak 1 juta wirausaha baru. Ini juga akan kita implementasikan. Saya minta juga nanti di lapangan
Ini dikawal betul. Kebetulan di sini ada pengurus Kadin yang juga menjadi dosen kewirausahaan dan kaprodi kewirausahaan. Termasuk di dalamnya adalah teman-teman hukum yang juga sekarang kasus-kasus banyak berangkat dari digital, berangkat dari yaitu kegiatan di chatting itu yang sumber masalah bagi cybercrime. Nah, jadi kita nanti juga akan ada workshop-workshop bahwa seluruh dosen-dosen yang mengajar di Pascasarjana harus literasi digitalnya ditingkatkan. Karena apa? Karena mahasiswanya sudah super literasi digitalnya, sehingga kita semua nanti akan bersama-sama. Yang kedua, dosen nanti akan menjadi tim teaching. Tim teaching yang pertama adalah tim dari luar negeri. Alhamdulillah sudah ada 10 dosen luar negeri yang siap mengajar di Pascasarjana. Mereka adalah main resources, yaitu dosen utama. Ya, kemudian yang dosen di sini adalah sebagai tim teaching untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat enrichment, pengayaan materi, dan yang bersifat remedial. Nah, tapi sementara kita cari dosen luar negeri yang bisa bahasa Indonesia, sehingga nanti tidak less learning, belajarnya bisa optimal. Dan kita sudah dapat 2 yang sudah mulai ngajar di S1, yaitu Profesor Revani dari USM Malaysia, dan ini termasuk target atau sasaran beasiswa dari LPDP, termasuk adalah Universitas Science Malaysia, USM di Penang, Malaysia. Kemudian yang kedua yang sudah mengajar di Teknik Informatika adalah Profesor Dr. Nur Carrera. Beliau dari Amerika, dari ITB, dia Teknik Elektro, sekarang mengajar di Madinah dan tinggalnya ada di Darmo Permai. Jadi itu 2 hal yang nanti akan setelah ada ini kita akan lakukan kuliah bersama baik untuk S1 S2. Nah, pertanyaannya apakah boleh izinnya seperti itu? Karena kami kebetulan Ketua Umum ADRI, alhamdulillah kembali terpilih kembali, itu masuk di dalam program visiting professor. Sehingga nanti MOU kita adalah bukan ngontrak dia sebagai dosen, tapi MOU-nya adalah dalam kerjasama visiting professor. Sehingga mereka mengajar di sini dan kita mengajar di sana. Itulah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan latar belakang dan proses yang harus kita kawal. Dan mari kita berdoa semoga para tim yang telah mendahului kita, khususnya Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Majid yang getol bagaimana memperjuangkan kita dan menyemangatinya, bisa ikut bahagia dan diterima amal ibadahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa khususan yai Bapak Isa Majid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa program Pascasarjana dengan 2 magister hukum dan magister manajemen, konsentrasi manajemen pendidikan, manajemen SDM dan manajemen bisnis, serta magister hukum konsentrasi bidang hukum keamanan cyber dan konsentrasi hukum hak kekayaan intelektual, saya nyatakan resmi dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah resmilah sudah ada program magister ini. Maaf saya agak terpatah-patah karena hati saya sangat bahagia, gembira karena begitu tingginya perjuangan di Pascasarjana ini. Terima kasih Ketua Tim yang sekarang menggantikan Pak Isa Majid, Ibu Dr. Nuning Nurnadewi,
Ibu Titik Sundari yang memang pejuang sejak awal berdirinya perguruan tinggi YPM, Pak Zamroni, Pak Dovir, dan teman-teman yang lainnya yang di balik layar seperti Pak Kasino dan semuanya yang mati-matian memperjuangkan pasca sarjana ini. Semoga Allah SWT memberi perlindungan, kekuatan, dan memberikan berkah kepada kita semuanya. Allahumma fiqh al-mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan arahan dan pencerahan pada acara hari ini. Selanjutnya yaitu tahlil doa para pendiri YPM yang telah wafat yang akan dipimpin oleh Bapak Dhofirul Yahya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif, Bapak Insinyur Haji Maki, Allah yahfadhuhu wa ta'ala umruhu wa yanfa'una bih. Bapak Rektor, Allah yahfadhuhu wa ta'ala umruhu, dan seluruh senat, seluruh dosen, dekan, kaprodi, dan seluruh undangan yang hadir di tempat yang insya Allah barokah ini. Tentu tidak layak bagi kita, tidak patut bagi kita untuk berbahagia kalau orang-orang yang mendahului kita tidak bahagia. Tentu kita bahagia, seharusnya juga orang-orang yang mendahului kita tentu berhak untuk bahagia. Sebagaimana founding father Yayasan Pendidikan Ma'arif, maka tidak ada yang bisa kita berikan kecuali doa tahlil. Itulah yang menjadikan beliau-beliau bahagia di alam barzahnya, diberi kenikmatan oleh Allah, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bacakan tahlil, doa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca, mudah-mudahan seluruh pendiri Yayasan Pendidikan Ma'arif menjadikan senang, bahagia melihat kita, dan beliau-beliau diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwaji wa dhurriyyati ali baiti kiram wa ila jami' abai wa ikhwani minal anbiya wa mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع المصنفين والمفسرين والمحدثين والقراء والحفاة والأئمة الأربعة المجتهدين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي عنه ولا حظ سلطان أولياء أبو هاشم الشاذلي رضي عنه ولا حظ سيد صوفيا سيدنا البغدادي رضي عنه ولا حظ أولياء التسعة في إندونيسيا وأصول وأفراد سلسلتهم وإلى حوض أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها بارية أن الله يعلي درجة في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى مؤسسي نهضة العلماء خصوصا كي هاشم عشعري وخصوصا إلى وحفظ الله كي سمسوري وخصوصا إلى خالد بنكالان وغيره وأصول أفراد سلسلتهم
أن الله يعلي درجة في الجنة ويرفعنا بأسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila muassisi Yayasan Pendidikan Ma'arif, wabil khusus Kiai Haji Munir Hasim Latif wa usuli aufra silatihi wa khususan ila Pak Isa Majid wa jami'i man sabaqona min Yayasan Pendidikan Ma'arif YPM, seluruh dosen-dosen yang telah mendahului kita, guru-guru yang mendahului kita. Allah yarhamhum wa yaghfir lahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى حضرنا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعماتنا وعماتنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ومشايخنا مشايخنا وأشاتنا وتلاميذنا ذوي الحقوق علينا ووالدينا ووالديكم مشايخكم أموات لجميع المسلمين أنه يتغشى برحمة المغفرة ويدخل الجنة برحمته. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله تعالى وبركاته عليكم إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرونك وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرونك وخاف عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرونك وخاف عن ذكر الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل ذكري فاعلموا أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معبود، لا إله إلا الله الباقي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله 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 على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن قولكم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم تقبل جميع ما قرأناه في هذا المجلس هدية إلى جميع الأسماء المذكور وبالخصوص كي حاجي ياسم منير لطيف كي حاجي سماجد وغيرهم وغفر الله ذنوبهم لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد ونستعين العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita menginjak pada penghujung acara, yakni penutup dan syukuran untuk pemotongan tumpeng. Sebelum pemotongan tumpeng, izinkan saya sebagai pembawa acara pada acara syukuran pendirian program Pasca Sarjana Magister Manajemen dan Magister Hukum UMAHA untuk menutup acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga acara pada siang hari ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara ini. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan yang belakang berdiri untuk foto bersama. Silakan diambil fotonya, gambarnya. Silakan berdiri di belakang. Nah, yang depan duduk, yang depan duduk. Ya, yang belakang yang berdiri. Oke, berdiri. Sampai itu belakang, ya, mepet sini, berjajar. Ya, oke.